Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dini Kurniawati, dosen dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya akan menyampaikan dan mendiskusikan mata kuliah yang akan saya ampu. Jadi mata kuliah yang saya ampu dan akan saya berikan di video pembelajaran nanti itu adalah mata kuliah korosi, di mana mata kuliah ini akan diberikan pada mahasiswa di semester 6 dan merupakan mata kuliah pilihan bidang rekayasa material. Mata kuliah ini dibebani oleh CPL Prodi, yaitu adalah CPL ketiga, CPL keempat, dan CPL kelima. CPL ketiga adalah mampu merancang dan melakukan percobaan, melaksanakan praktek kerekayasaan dan menganalisis data. Sedangkan CPL keempat itu adalah mampu menganalisa permasalahan kerekayasaan yang kompleks, dan CPL kelima itu adalah mampu menggunakan alat bantu rekayasa yang mutakhir. Nah, berikutnya dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPNK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar korosi, jenis-jenis korosi, mekanisme terjadinya korosi, dan terampil dalam menghitung laju korosi. Yang kedua adalah memiliki keterampilan dalam merencanakan proses pengendalian korosi, serta yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam proses memonitoring korosi serta menyelesaikan berbagai macam persoalan korosi di industri maupun di laboratorium. Berikutnya, deskripsi untuk mata kuliah ini itu adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar korosi, jenis-jenis korosi, beserta mekanisme terjadinya, mampu menghitung laju korosi, dan mampu merencanakan bagaimana proses penanggulangan korosi serta proses memonitoring. Sedangkan bahan kajian yang kami sampaikan pada mata kuliah ini selama 1 semester adalah yang pertama adalah prinsip dasar korosi, kemudian yang kedua adalah elektrokimia dan termodinamika korosi, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis korosi, aspek lingkungan dan temperatur, yang keempat adalah mekanisme terjadinya korosi, yang kelima laju korosi, yang keenam adalah pengendalian dan penanggulangan korosi, kemudian yang ketujuh adalah proses pengendalian dan penanggulangan korosi, yang kedelapan adalah proses monitoring dan pengendalian korosi, serta yang terakhir itu adalah analisis jenis korosi di industri. Nah, beberapa dari bahan kajian tersebut itu juga kami sampaikan bersama dengan praktisi dari industri. Jadi kami bekerja sama dengan praktisi dari PT POMI dan BRIN untuk menyampaikan mata kuliah korosi ini supaya mahasiswa bisa memahami lebih detail tentang materi korosi, baik itu di industri maupun di bidang penelitian. Sedangkan pembelajaran, metode pembelajaran yang kami sampaikan pada mata kuliah ini itu ada beberapa. Yang pertama, selain menggunakan kuliah secara ceramah, kemudian kita juga akan ada diskusi kelompok, kemudian ada simulasi dan studi kasus, serta yang terakhir ada tugas besar dengan metode PJBL ataupun PBL. Kemudian untuk sistem penilaian, kami menggunakan sistem penilaian yang meliputi dari kehadiran partisipasi, kemudian orisinalitas jawaban dari mahasiswa dalam berbagai macam tugas ataupun mungkin sumatif yang kami berikan dalam satu semester tersebut. Untuk lebih jelasnya pada video kali ini kita nanti akan melihat mata kuliah korosi dengan pertemuan kedua yang berjudul adalah prinsip dasar korosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik. Hari ini kita masuk ke materi kedua kita di mata kuliah korosi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang prinsip dasar korosi. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu kira-kira sebenarnya korosi itu apa ya? Atau ada yang sudah pernah dengar satu kali aja atau sering dengar, atau mungkin
proses ini menyebabkan adanya penurunan sifat mekanik, estetika, dan fungsional material yang terkena dampaknya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang termasuk penurunan sifat mekanik itu apa aja? Jadi korosi mengurangi kekuatan dan ketahanan material, udah pasti itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya logam terus keropos, dia pasti lebih kuat atau dia jadi nggak kuat? Jadi tidak kuat. Contohnya kursi yang ada di duduki, kalau dia terkena korosi maka dia akan lebih cepat melewat atau bahkan keropos, terus kemudian diduduki juga pasti akan patah. Itu udah pasti, ya. Oke. Pada kasus korosi retak tegak atau stress corrosion cracking, material dapat penurunan estetika. Jadi korosi itu menyebabkan perubahan warna, udah pasti. Jadi akan ada perubahan warna yang sebelumnya itu warnanya mungkin bening silver gitu ya, terus kemudian dia berubah jadi agak merah-merahan atau bahkan ada yang warnanya agak kehijauan gitu. Jadi kalau warna merah, merahnya merah bata atau kehijauan itu mengakibatkan terjadi, itu adalah akibat dari hasil korosi. Dan reaksi kimia yang dihasilkan kan juga berbeda. Jadi kalau warnanya merah bata itu berarti dia akibat ada oksidasi yang menghasilkan Fe3+ atau warna hijau mengakibatkan terjadinya Fe2+. Persamaan reaksinya juga pasti akan berbeda nanti akan diterangkan. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah penurunan fungsional. Jadi korosi dapat merusak fungsi material dan komponen. Contohnya apa? Pada pipa korosi dapat menyebabkan kebocoran. Ini yang paling sering terjadi, terutama pipa-pipa yang ada pipa PDAM yang ada di bawah tanah, gitu ya. Itu nggak kelihatan karena posisinya di bawah tanah. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau tahu apa itu proses perbedaan korosi elektrokimia dan korosi kimia. Kita lihat di sebelah sini sudah ada tabel perbedaannya. Dilihat dari mekanismenya, keberadaan elektrolit, kemudian contoh reaksinya dan contoh umumnya seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau korosi elektrokimia, maka dia akan melibatkan adanya anoda dan katoda melalui elektrolit. Elektrolit media. Yang namanya anoda elektrolit tidak selalu dia dalam bentuk cairan, tapi sangat mungkin dalam bentuk gas dan sangat mungkin dalam bentuk padatan. Ya. Oke. Kemudian keberadaan elektrolitnya wajib ada elektrolit. Kenapa? Karena di sini adalah ada perpindahan antara anoda dan katoda. Jadi contohnya apa? Yang paling banyak dipakai larutan elektrolitnya itu adalah garam. Garamnya itu bukan cuma NaCl aja. Memang yang paling umum bagi dipakai itu NaCl. Tapi namanya garam itu berbeda. Jadi campuran antara basa dan asam itu namanya garam. Contoh reaksinya, kalau ada Fe berubah menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron, ya, dia posisinya di anoda. Gitu. Jadi yang teroksidasi itu adalah Fe-nya. Kalau dia bentuknya 2+, tadi dia akan menghasilkan warna hijau. Kalau di sini nanti jadinya adalah Fe3+ ditambah 3 elektron, maka dia artinya akan menghasilkan warna merah bata atau coklat kemerahan, gitu ya. Oke. Terus di bagian katoda apa yang terproduksi maka adalah bagian oksigennya. Volume ditambah 4 elektron ditambah 2 H2O menjadi 4 OH. Ini sudah pasti. Ya. Jadi bagian logam itu adalah di bagian anoda, sedangkan katoda yang selalu adalah oksigennya. Contoh umumnya apa? Contoh umumnya adalah korosi pada baja di mineral, ada lagi korosi galvanis pada logam katoda. Sekarang bagaimana kalau korosi kimia? Kalau korosi kimia maka yang pertama adalah terjadi langsung antara material dengan lingkungan tanpa adanya larutan elektrolit. Jadi nggak harus ada, tidak butuh elektrolit. Jadi butuhnya adalah senyawa-senyawa kimia lain. Contohnya apa? Misalkan H2SO4. Dia bukan masuk larutan elektrolit. Benar kan? Bukan. H2SO4 itu adalah elektrolit kuat. Gitu. Jadi dia harusnya kalau H2SO4 maksudnya di korosi elektrokimia. Ya. Jadi tidak membutuhkan elektrolit. Contohnya dari reaksi oksidasi langsung
terjadi oksidasi logam oleh gas oksigen saja. Kemudian yang umumnya apa? Oksidasi logam pada suhu tinggi seperti sekali pada besi. Jadi yang namanya polusi bukan cuma karena dia ada udara sejuk, tapi temperatur tinggi itu juga berpengaruh terhadap polusi. Oke. Jadi biasanya yang paling sering kalau dia pada temperatur tinggi biasanya sering kita lihat pada boiler. Jadi boiler itu boiler water tube atau fire tube itu berarti tube yang itu rawan terhadap polusi. Ya, karena dia suhunya tinggi. Nah sekarang reaksi oksidasi dan reduksi. Tadi kita sudah bahas bahwa kalau di reaksi oksidasi dan reduksi maka kita nanti akan ada reaksi anodik dan katodik. Kalau anodik itu adalah mengalami oksidasi, kalau katodik maka akan mengalami reduksi. Di sini yang mengalami oksidasi pasti adalah logam. Logam ini mengalami proses oksidasi. Jadi mulai dari Fe menjadi Fe-. Jadi kalau selanjutnya logam menjadi Fe ya berarti tinggal dimasukkan Al akan berubah dari Al 300 ditambah 3 elektron. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke sel korosi sekarang. Jadi di korosi sendiri itu ada perbedaan potensial antara dua atom logam. Kita sebutnya adalah potensial elektroda. Dan ini ada beberapa logam-logam yang memang dia sifatnya lebih mudah tereduksi dan lebih mudah teroksidasi. Jadi nanti adik-adik akan ada tugas untuk mencari tabel potensial elektroda. Dan di situ nanti kita bisa lihat mana sih logam-logam yang dia lebih mudah teroksidasi dan mana logam-logam yang lebih mudah tereduksi. Ya. Kalau seandainya kita nanti mau melakukan proses penanganan korosi, kita bisa tahu mana sih logam-logam yang bisa dijadikan sebagai anoda korban. Tadi tugasnya ya, tugas untuk dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peranan media elektrolit pada korosi. Yang pertama adalah sudah pasti adanya elektron pada korosi itu adalah menghantarkan ion. Jadi di sini nanti kita akan lihat elektrolit itu sangat mungkin melakukan proses perpindahan ion-ion antara dari anoda dan katoda. Jadi ion-ion positif akan bergerak menuju katoda, sedangkan ion-ion negatif akan bergerak menuju anoda. Contohnya adalah dalam NaCl. Jadi ada berubah menjadi Na+ dan Cl10 yang bergerak bebas untuk memfasilitasi reaksi korosi. Yang kedua adalah menyediakan lingkungan untuk reaksi Reynolds. Ya. Jadi elektron ini banyak dipakai untuk memfasilitasi terjadinya proses reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Kemudian yang ketiga adalah membentuk sel korosi. Jadi kalau tanpa adanya elektrolit maka reaksi korosi itu sangat jarang sekali untuk dapat berlangsung karena memang banyak sekali kalau di lingkungan di lingkungan nyata atau realnya itu lebih membutuhkan larutan elektron dibandingkan yang tidak membutuhkan elektron. Kemudian akan berpengaruh terhadap laju korosi. Jadi jenis elektrolit itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap laju korosinya. Misalkan kita mau pakai elektrolit kuat, contohnya adalah H2SO4 atau sulfat, atau kita mau pakai NaCl, ya. Itu nanti dia termasuk elektrolit kuat, maka nanti dia akan meningkatkan laju korosi karena ion-ionnya akan sangat reaktif. Jadi kalau sangat reaktif berarti dia nanti akan lebih cepat bereaksi. Sedangkan kalau yang dia elektrolit lemah, contohnya apa? H2O, mungkin H2O, atau mungkin air yang dihilangkan mineral-mineral. Kalau kira-kira saya pakai air mineral dibandingkan dengan air keran, dibandingkan dengan air H2O saja, kira-kira yang lebih cepat menjadi korosi yang mana? Pasti yang air ada mineralnya. Air mineral tadi itu lebih cepat. Kenapa? Kalau elektron lemah itu kan adalah air murni, berarti dia isinya cuma H2O. Sedangkan kalau air mineral itu kan ada mineral-mineral lain. Ya, bisa dicek nih di bagian belakang itu komposisi itu isinya bukan cuma murni H2O, tapi ada tambahan-tambahan mineral lain. Na, ada Cl, ada Fe, ada Mg dan lain-lain. Biasanya yang banyak masuk ke dalam mineral air
kemudian pH, dia berada di lingkungan asam atau di lingkungan basa. Kemudian tadi yang sudah kita bahas, temperatur yang tinggi itu juga bisa. Kemudian temperatur ada apa di dalam kandungan ya. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi. Ya. Nah, sekarang saya mau minta adik-adik untuk membentuk kelompok. Kita akan menganalisis satu studi kasus, kemudian nanti silakan dipaparkan apa saja penyebab dari kasus tersebut, kira-kira yang menyebabkan terjadinya korupsi seperti apa, lalu nanti solusinya akan seperti apa. Ya, kita akan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi kita punya 6 kasus sebenarnya, tapi nanti kasus 1 sampai kasus 3 itu kita akan bahas di sini. Kemudian kasus 4 sampai 6 itu nanti akan ada dibahas sendiri secara mandiri di kelompok masing-masing dan akan dipresentasikan minggu depan. Ya, oke. Kita akan kelompok 1 di sebelah sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 yang bagian belakang, kemudian kelompok 3 yang bagian depan. Ya, jadi ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Waktu kita 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok. Kemudian nanti silakan dipresentasikan. Presentasinya langsung di tempat duduk adik-adik aja, jadi nggak perlu ke depan gitu ya. Jadi langsung silakan disebutkan nanti soalnya soalnya bagaimana, kemudian penjelasannya seperti apa. Ya, oke, silakan berdiskusi. Sudah, Bu. Oke, kita sudah berdiskusi selama 10 menit adik-adik. Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kelompok. Kita akan mulai dari kelompok berapa? Mau urut atau mau random? Urut, oke. Urut ya, kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 mau ada di tempat atau mau di depan, silakan. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Di sini soalnya sebuah di nomor 1 yaitu sebuah kapal baja yang beroperasi di laut selama 2 tahun menunjukkan karat tebal pada bagian lampu di bawah air. Apa penyebab utama korosi tersebut? Jenis korosi yang terjadi dan strategi pencegahan. Untuk pencegahannya yaitu paparan air laut dengan kandungan ion Cl yang tinggi. Terus untuk jenis korosi seragam dan korosi galvanik jika terdapat logam lain, misal paku dan kuningan. Untuk solusinya yaitu penerapan proteksi katodik, anoda korban, tosen, pelapisan cat marine coating dan infeksi berkala. Oke, kasih tepuk dulu untuk kelompok 1. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang nomor 1 tadi di sini ada strategi pencegahannya. Yang kita tadi memang masih bahas tentang dasar-dasarnya saja, gitu. Maka nanti ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana sih strategi pencegahan terhadap korupsi. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebuah jembatan baja berada di kawasan industri mengalami kerusakan pada sambungan rangka baja dan baut setelah 5 tahun. Identifikasi kemungkinan korosi dan lingkungan penyebabnya. Untuk penyebabnya, korupsi terjadi akibat pembakaran gas industri
bakteri, khususnya sulfur, oksigen, dan nitrogenosida yang dilepaskan dari proses pembakaran bahan bakar fosil di pabrik atau kendaraan bermotor. Gas ini bereaksi dengan uap di air di atmosfer dan membentuk hujan asap, ketupat dan asap nitrat. Ketika hujan mengenai permukaan logam, terutama yang tidak dilindungi, yang mempercepat proses korosi secara signifikan. Untuk jenis korosi atmosferik dan korosi celah pada sambungan atau bau. Untuk solusinya ialah desain bebas celah, pelapisan anti korosi, penggunaan baja tahan keluarga. Terima kasih. Oke, kasih tepuk. Oke. Dan terakhir di kelompok 3, silakan. Baiklah, di sini program dari kelompok 3. Ini hasil diskusi dari kelompok kami dan soal pipa minyak bawah tanah mengalami kebocoran akibat korosi setelah 7 tahun dan benar. Jelaskan jenis korosi yang mungkin terjadi dan cara deteksi secara solusinya. Untuk jenis korosi tanah dan korosi mikrobiologi MIC. MIC itu microbiological inclusion korosi, dan berarti bakteri sulfat dan besi. Untuk deteksinya, uji potensial elektroda, infeksi NDT, non-destructive testing, dan teknik electrochemical interference korosi. Solusinya itu proteksi katodik, penggunaan pelapis khusus, pengawasan kelembaban, dan kandungan mikroba. Oke, terima kasih. Oh, iya. Oke, jadi itu tadi hasil dari diskusi adik-adik seperti tadi yang sudah kita bahas bersama, bahwa memang pada saat kita melakukan proses penelitian polusi, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu apa? Parameternya. Gitu. Kalau ada satu studi kasus yang berkaitan dengan polusi, maka kita lihat parameter-parameter. Karena dari parameternya kita bisa tahu kira-kira polusi tersebut disebabkan oleh apa? Apakah oleh lingkungannya dari mana? Lingkungan yang ada di atas tanah, apa yang ada di bawah tanah? Karena memang banyak sekali penyebab polusi yang ada di atas tanah dan ada di bawah tanah. Itu berbeda. Ya, jadi kemudian setelah itu baru kita bisa tentukan kira-kira solusinya mau seperti apa. Apakah langsung dibuang, ganti yang baru, gitu, atau kita perlu beberapa treatment lain. Gitu. Nah, treatment ini akan kita bahas di minggu depan. Ya, jadi untuk hari ini seperti yang tadi sudah kita bahas nomor 4 sampai nomor 6 kita akan jadikan tugas adik-adik di rumah ditambah satu tadi ya, tabel apa? Tabel potensial elektroda yang akan ada cari, kemudian ditambah dengan 4 sampai 6. Kayaknya udah selalu siang ya. Gitu. Jadi udah pada capek gitu. Oke, sudah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum